ini pijatan untuk kaki yang kaku dan baluran beras kencur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan cerita ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan hati dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa saya ingin menyapa dan mengajak teman-teman semua untuk ikut absen daerah di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mengajak dengan tulus, silahkan subscribe channel ini. Karena subscribe kalian adalah semangat terbesar bagi saya untuk terus menghadirkan cerita-cerita panjang, detail, dan penuh makna seperti ini. Untuk kalian yang sudah subscribe, semoga rezekinya diluaskan, utangnya dimudahkan, sakitnya diangkat, dan niat baiknya segera Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana hidup seorang pria sederhana bisa berubah total hanya karena satu kejadian yang tak pernah ia rencanakan? Dari seorang TKI biasa, menjadi bagian dari keluarga terkaya, dan menghadapi takdir yang tak pernah terlintas di pikirannya. Inilah kisah tentang Dudung dan rumah besar keluarga Tan di negeri Cina. Dudung adalah seorang pria asal Indonesia, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang tenang. Sejak muda, hidupnya tidak pernah dimanja oleh keadaan. Orang tuanya hanyalah petani sederhana. Pendidikan Dudung pun tak tinggi. Namun satu hal yang selalu ia pegang erat adalah kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada siapapun. Tekanan ekonomi membuat Dudung mengambil keputusan besar dalam hidupnya, menjadi TKI dan merantau ke Cina. Bukan karena mimpi besar, tapi karena kebutuhan. Ia ingin membantu keluarganya di kampung, memperbaiki rumah orang tuanya, dan menyekolahkan adik-adiknya. Setelah melalui proses panjang dan tidak mudah, Dudung akhirnya diterima bekerja di sebuah rumah tangga milik keluarga Tan, keluarga konglomerat yang sangat terpandang. Rumah itu bukan sekadar rumah, melainkan bangunan besar bak istana, dengan taman luas, kolam ikan, dan penjagaan ketat. Sejak pertama kali menginjakan kaki di sana, Dudung tahu dirinya berada di dunia yang sangat berbeda. Segala sesuatu terlihat mahal, rapi, dan sunyi. Para penghuni rumah berbicara pelan, penuh wibawa, dan tidak pernah tergesa-gesa. Tugas Dudung sehari-hari cukup berat, namun jelas. Membersihkan rumah, menyiapkan sarapan dan teh, merapihkan taman kecil, serta membantu keperluan rumah tangga lainnya. Ia jarang diajak bicara panjang, kecuali jika ada perintah. Namun, Dudung tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan sepenuh hati, bahkan sering melakukan lebih dari yang diminta. Di rumah itu tinggal sepasang suami istri, Tuan Tan dan Nyonya Tan. Keduanya sudah berusia lanjut, namun masih terlihat berkelas. Mereka dikenal sebagai pasangan pebisnis sukses yang disegani. Namun yang paling menarik perhatian Dudung sejak awal adalah satu-satunya anak mereka. Namanya Pei Tan. Pei Tan adalah putri tunggal keluarga Tan. Cantik, anggun, dan tenang. Penampilannya selalu sederhana namun elegan. Usianya sudah 30 tahun, namun wajahnya masih terlihat muda. Setiap langkahnya terjaga, setiap ucapannya lembut. Dudung sering melihat banyak tamu penting datang ke rumah itu. Pengusaha, pejabat, orang-orang terpandang, dan sebagian besar dari mereka diam-diam menaruh perhatian pada Pei Tan. Namun ada satu hal yang membuat Dudung heran. Pei Tan jarang terlihat beraktivitas terlalu lama. Kadang ia hanya duduk di taman, membaca buku, atau menikmati teh di teras. Ia jarang bepergian jauh, dan yang paling aneh, setiap kali ia berjalan, seolah ada kehati-hatian berlebih pada kaki kirinya. Awalnya Dudung tidak berani bertanya. Ia tahu batas dirinya hanyalah seorang pekerja rumah tangga. Tapi semakin hari, ia semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan keluarga ini. Suasana rumah keluarga Tan seringkali kerasa tegang tanpa sebab yang jelas. Terkadang Nyonya Tan terlihat cemas berlebihan, sering memandangi putrinya dengan mata penuh khawatir. Tuan Tan pun kerap termenung, seolah memikul beban berat yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Namun bagi Dudung, semua itu bukan urusannya. Ia memilih fokus bekerja. Bangun pagi sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, menyeduh teh hangat dengan takaran yang tepat,
memastikan semuanya siap sebelum keluarga Tan berkumpul di meja makan. Hingga suatu pagi yang kelak menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Dudung. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dudung sudah berdiri di dapur sejak subuh. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyeduh teh favorit keluarga Tan, dan menata meja makan dengan rapi. Tak lama kemudian, Pei Tan muncul dari arah tangga. Wajahnya terlihat tenang, senyumnya tipis. Ia duduk di kursinya seperti hari-hari sebelumnya. Dudung berdiri agak jauh, menunggu jika ada perintah. Namun belum sempat sarapan dimulai, sesuatu terjadi. Wajah Pei Tan mendadak berubah pucat, tangannya sedikit gemetar. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. "Ayah," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Detik berikutnya, kaki kirinya mengeras. Ia tak bisa menggerakkannya sama sekali. Pei Tan meringis menahan sakit, napasnya tersengal. Suasana rumah yang biasanya tenang mendadak berubah panik. Nyonya Tan berdiri dengan wajah cemas, tangannya gemetar. Tuan Tan segera memanggil dokter keluarga lewat telepon. Para pelayan lain terlihat bingung, tak tahu harus berbuat apa. Dan Dudung berdiri terpaku. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan langsung kondisi Pei Tan. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membantu, tapi takut melangkah terlalu jauh. Ia hanyalah seorang TKI, orang asing di negeri ini. Namun di saat itulah, naluri kemanusiaan Dudung berbicara lebih keras daripada rasa takutnya. Ia melangkah maju. Dengan suara pelan namun tegas, Dudung berkata bahwa ia pernah melihat kondisi serupa di kampung halamannya, bahwa ada cara tradisional yang mungkin bisa membantu meredakan kekakuan itu, setidaknya sampai dokter datang. Semua mata tertuju padanya. Keputusan yang akan diambil dalam hitungan detik itu akan mengubah hidup Dudung selamanya. Semua mata tertuju pada Dudung. Ruangan makan yang luas itu mendadak terasa sempit oleh ketegangan. Tuan Tan masih memegang ponsel di tangannya, menunggu sambungan dokter keluarga. Nyonya Tan berdiri di sisi Pei Tan, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca melihat putri satu-satunya menahan sakit. Pei Tan sendiri mencoba tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan orang tuanya, namun keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Kaki kirinya benar-benar tak bisa digerakkan, rasanya seperti bukan lagi bagian dari tubuhnya sendiri. "Dudung," suara Tuan Tan terdengar berat. "Apa yang kau maksud dengan cara tradisional?" Dudung menelan ludah. Ia sadar setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa membawa akibat besar. Dengan sikap sopan, kepalanya sedikit menunduk. "Di kampung saya, Tuan," ucapnya pelan, "orang-orang yang kakinya tiba-tiba kaku biasanya dibantu dengan balur hangat dan pijatan di titik-titik tertentu. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi rasa sakit dan membuat ototnya rileks." Nyonya Tan menatap Dudung ragu. "Apa itu aman?" "Saya tidak berani menjamin, Nyonya," jawab Dudung jujur. "Tapi setidaknya bisa dicoba sambil menunggu dokter datang." Suasana hening beberapa detik. Detik-detik yang terasa sangat panjang. Akhirnya Tuan Tan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Lakukan," katanya singkat. "Kami bertanggung jawab." Dengan hati-hati, Dudung berlutut di depan Pei Tan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut menyentuh tubuh seorang majikan, melainkan karena tekanan batin yang luar biasa. Ia mengambil minyak balur tradisional dari sakunya, minyak yang selalu ia bawa sejak dari Indonesia, sebagai pengingat kampung halaman. Perlahan, Dudung mengoleskan minyak itu ke kaki kiri Pei Tan. Tangannya mulai bergerak memijat. Awalnya ragu, lalu semakin mantap. Ia melukkan titik-titik tertentu di betis, telapak kaki, dan pergelangan, seperti yang pernah ia lihat dan pelajari dari orang tua di desanya. Pei Tan memejamkan mata. Awalnya ia masih meringis, namun beberapa menit kemudian, napasnya mulai teratur. Rasa nyeri yang tadinya menusuk perlahan berubah menjadi hangat. "Aneh," bisiknya pelan. "Rasanya lebih ringan." Nyonya Tan menutup mulutnya, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Tuan Tan menatap pemandangan itu dengan mata tak berkedip. Saat dokter akhirnya datang, kondisi Pei Tan sudah jauh lebih baik. Kaki kirinya memang belum sepenuhnya pulih,
tetapi kekakuannya berkurang drastis. Dokter memeriksa dengan alat medis, lalu mengernyit heran. Ini tidak biasa, katanya jujur. Biasanya kondisi seperti ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mereda. Tak ada yang menjawab. Semua mata kembali tertuju pada Dudung. Sejak hari itu, keluarga Tan mulai memandang Dudung dengan cara yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Dudung diminta tetap siaga di dekat Pei Tan, terutama saat ia beraktivitas. Penyakit itu kambuh secara tak terduga. Kadang pagi, kadang malam, kadang saat Pei sedang duduk santai. Dan setiap kali itu terjadi, Dudung dipanggil. Dengan teknik sederhana yang sama, balur hangat dan pijatan teratur, kondisi Pei selalu membaik. Tidak pernah benar-benar sembuh, tetapi jauh lebih terkendali dibanding sebelumnya. Namun bab 2 ini bukan hanya tentang Dudung. Ini adalah tentang perjuangan panjang Pei Tan dan keluarganya. Suatu sore, saat Pei sedang duduk di taman belakang rumah, Dudung diminta menemaninya. Untuk pertama kalinya, Pei membuka kisah hidupnya. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh keterbatasan meski dikelilingi kemewahan. Tentang rasa sakit pertama yang ia alami saat remaja, ketika kakinya tiba-tiba tak bisa digerakkan di depan teman-temannya. Tentang rasa malu, takut, dan putus asa. Ia bercerita bagaimana ayah dan ibunya membawanya berobat ke berbagai negara. Dokter terbaik, rumah sakit tercanggih, terapi eksperimental, bahkan pengobatan alternatif kelas atas. Semua dicoba. Hasilnya selalu sama, harapan sesaat, lalu kambuh kembali. Aku lelah Dudung, ucap Pei telan, matanya menerawang. Kadang aku merasa, aku ini beban. Dudung terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tahu kata-kata sederhana tak akan menghapus luka bertahun-tahun. Hari demi hari, kedekatan mereka tumbuh secara alami. Bukan sebagai pria dan wanita, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah merasa tak berdaya. Dudung dengan kesederhanaannya, Pei dengan penderitaannya. Namun, perubahan ini tak luput dari perhatian orang lain. Keluarga besar Tan mulai bertanya-tanya. Para dokter merasa tersaingi. Beberapa pelayan iri. Dan yang paling berat, Tuan dan Nyonya Tan mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesembuhan sementara. Mereka melihat harapan, bukan pada obat, bukan pada teknologi, melainkan pada seorang TKI sederhana yang datang dari negeri jauh. Pintu ruang kerja Tuan Tan tertutup perlahan. Ruangan itu sunyi, luas, dan penuh aroma kayu mahal. Rak buku menjulang dari lantai hingga langit-langit, berisi dokumen dan buku bisnis yang tak pernah tersentuh oleh orang luar. Dudung berdiri kaku di tengah ruangan, menundukkan kepala. Tangannya saling menggenggam menahan gugup. Tuan Tan duduk di kursi besarnya, menatap Dudung lama tanpa berkata apapun. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang sedang menimbang masa depan. Kau tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Akhirnya ia bertanya. Dudung menggeleng pelan. Tidak, Tuan. Tuan Tan menghela napas panjang. Selama ini, aku dan istriku sudah menghabiskan hampir seluruh hidup kami untuk satu hal. Menyembuhkan putri kami. Kata-kata itu keluar berat, seolah setiap suku katanya memuat kelelahan bertahun-tahun. Ia lalu mulai bercerita. Tentang malam-malam panjang di rumah sakit luar negeri, tentang harapan yang tumbuh dan runtuh berulang kali, tentang rasa bersalah sebagai orang tua yang memiliki segalanya, kecuali solusi untuk anaknya sendiri. Aku pengusaha, lanjut Tuan Tan. Aku terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang, jaringan, dan kekuasaan. Tapi penyakit Pei tidak tunduk pada apapun. Dudung tetap diam, mendengarkan dengan penuh hormat. Lalu kau datang, kata Tuan Tan pelan. Tanpa gelar, tanpa teknologi, tanpa janji apapun. Tapi kau membuatnya lebih baik. Ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Dudung. Apa yang kau lakukan pada kakinya? Dudung terkejut. Ia tak menyangka akan ditanya sedalam itu. Dengan jujur, ia menjelaskan semua yang ia tahu.
tentang kebiasaan orang-orang tua di kampungnya, tentang teknik pijat sederhana, tentang keyakinan bahwa tubuh manusia punya cara sendiri untuk pulih jika dibantu dengan tepat. Tuan Tan mengangguk pelan, seolah mengerti meski tak sepenuhnya paham. Aku tidak peduli itu ilmiah atau tidak, katanya tegas. Yang aku pedulikan, Pei tidak lagi menjerit kesakitan setiap kali penyakitnya kambuh. Percakapan itu tak berhenti di sana. Tuan Tan menyampaikan keinginannya agar Dudung tetap berada di sisi Pei, lebih dari sekadar pekerja rumah tangga. Ia ingin Dudung fokus mendampingi putrinya, menjaga, dan membantu setiap kali penyakit itu datang. Bagi Dudung permintaan itu terasa berat. Ia tahu batas dirinya. Namun ia juga tahu, menolak berarti membiarkan Pei kembali tenggelam dalam rasa sakit tanpa bantuan yang selama ini berhasil. Hari-hari berikutnya peran Dudung berubah. Ia tak lagi sekadar membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Ia menjadi pendamping Pei Tan, menemaninya berjalan, duduk, membaca, bahkan sekadar berbincang ringan. Semua itu dilakukan dengan jarak yang tetap terjaga, penuh hormat, tanpa melampaui batas. Namun perubahan ini menimbulkan gelombang lain. Dokter keluarga mulai mempertanyakan keberadaan Dudung. Mereka merasa keahlian mereka dipinggirkan. Beberapa kali terjadi perdebatan halus antara pendekatan medis dan apa yang mereka sebut cara kampung. Kita tidak bisa bergantung pada metode tak teruji, kata salah satu dokter dengan nada dingin. Tuan Tan hanya menjawab singkat, aku bergantung pada hasil. Sementara itu, Pei Tan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hidup dalam ketakutan menunggu kambuh berikutnya. Ia mulai berani bermimpi kecil, berjalan lebih lama di taman, membaca di luar kamar, bahkan tersenyum tanpa rasa cemas. Namun kebahagiaan kecil itu tidak datang tanpa bayangan. Keluarga besar Tan mulai ikut campur. Mereka mempertanyakan kedekatan Pei dengan seorang pekerja asing. Bisikan mulai terdengar, gosip menyebar diam-diam. Ada yang khawatir soal nama baik keluarga, ada pula yang memandang Dudung sebagai ancaman. Dudung merasakan perubahan sikap itu. Tatapan sinis, bisikan di belakang, dan jarak yang semakin terasa. Ia ingin pergi, namun setiap kali melihat Pei tersenyum tenang setelah rasa sakitnya mereda, langkahnya tertahan. Suatu malam, Pei kembali kambuh. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Dudung bekerja lebih lama, lebih fokus, hingga keringat membasahi bajunya. Ketika akhirnya Pei tertidur dengan napas tenang, Dudung duduk di samping tempat tidur, kelelahan. Pei membuka mata, menatapnya lama. "Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya pelan. Dudung terdiam, ia tak punya jawaban yang sederhana. Dudung tidak langsung menjawab pertanyaan Pei malam itu. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata singkat bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya. Namun setelah itu, ia memilih pamit, meninggalkan kamar Pei dengan langkah pelan, membawa kegelisahan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, Dudung tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar kecilnya, memandangi langit-langit, memikirkan posisinya. Ia sadar benar bahwa ia bukan siapa-siapa di rumah besar itu. Ia hanyalah seorang TKI, orang asing, tanpa keluarga, tanpa kuasa. Kedekatannya dengan Pei, meski lahir dari niat tulus, perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, bukan karena perasaannya, tetapi karena dunia di sekeliling mereka. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Tuan Tan dan Nyonya Tan memanggil Dudung lebih awal dari biasanya. Mereka duduk berhadapan dengannya di ruang tamu besar, ekspresi mereka serius namun tidak mengintimidasi. Kami sudah memikirkannya matang-matang, kata Nyonya Tan membuka pembicaraan. Kehadiranmu membawa perubahan besar bagi Pei, tapi kami tidak bisa menutup mata terhadap situasi yang berkembang. Tuan Tan melanjutkan, ia menjelaskan bahwa keluarga besar Tan mulai memberi tekanan. Mereka khawatir soal reputasi, soal gosip, dan soal masa depan Pei. Namun di sisi lain, mereka juga melihat kenyataan yang tak bisa disangkal. Kondisi Pei jauh lebih stabil sejak Dudung ada di sisinya. Kami ingin kau tetap mendampingi Pei, kata Tuan Tan tegas. Tapi dengan aturan yang jelas. Tidak ada hubungan di luar batas, tidak ada kesalahpahaman. Dudung mengangguk. Ia menerima keputusan itu dengan rasa lega sekaligus cemas.
Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Dudung dan Pei semakin sering menghabiskan waktu bersama, namun selalu dalam batas yang disepakati. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, tentang kampung halaman Dudung, tentang impian Pei yang terpendam, tentang kehidupan sederhana yang tak pernah Pei rasakan. Pei mendengarkan dengan penuh perhatian saat Dudung bercerita tentang sawah, hujan sore, dan makan bersama keluarga di beranda rumah. Dunia itu terasa jauh, namun hangat. Dunia yang tak pernah ia kenal. Namun konflik batin Dudung semakin kuat. Ia mulai menyadari perasaannya sendiri. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan rasa peduli yang dalam, keinginan melindungi, dan ketakutan kehilangan. Ia tahu perasaan itu tak seharusnya ada. Suatu sore saat mereka berjalan pelan di taman, kaki Pei kembali terasa berat. Dudung segera membantunya duduk, lalu melakukan pijatan ringan. Kali ini, Pei menahan tangan Dudung. "Kalau suatu hari kamu pergi," katanya pelan, "apa yang akan terjadi padaku?" Pertanyaan itu menusuk hati Dudung. Ia tak menjawab. Ia tak tahu harus berkata apa. Tekanan datang dari arah lain. Seorang kerabat jauh keluarga Tan datang berkunjung. Ia terang-terangan meremehkan Dudung di hadapan orang lain. Dudung mendengar kata-kata yang menyakitkan tentang status, tentang asal-usul, tentang tahu diri. Malam itu Dudung membuat keputusan besar. Ia menulis surat pengunduran diri. Ia merasa kehadirannya justru akan membawa masalah bagi Pei dan keluarga Tan. Namun sebelum surat itu sempat diserahkan, Nyonya Tan memanggilnya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa Pei mengalami kambuh terpahah sejak Dudung mengenalnya. Dudung berlari ke kamar Pei, melupakan segalanya. Dudung berlari menyusuri lorong panjang rumah itu dengan napas tersengal. Surat pengunduran diri yang baru saja ia tulis masih terlipat di saku celananya, seolah ikut bergetar bersama detak jantungnya. Di depan kamar Pei, pintu terbuka lebar. Beberapa pelayan berdiri panik. Wajah mereka tegang dan cemas. Di dalam kamar, Pei terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan kakinya, kaki kiri yang selama ini menjadi sumber penderitaannya, kaku sepenuhnya. Kali ini bukan hanya kaku seperti kayu, tetapi juga dingin, seolah aliran darahnya terhenti. Napas Pei pendek-pendek, matanya terpejam rapat menahan sakit. Nyonya Tan menangis di sisi tempat tidur, memegang tangan putrinya erat-erat. Tuan Tan berdiri tak jauh dari sana, wajahnya kaku, matanya merah, berusaha tetap tegar namun jelas dilanda ketakutan. "Dokter sudah dalam perjalanan," kata salah satu pelayan dengan suara gemetar. Dudung tak menunggu perintah. Ia langsung mendekat, berlutut di sisi tempat tidur. Tangannya menyentuh kaki Pei, dan seketika ia sadar, ini berbeda, jauh lebih parah dari sebelumnya. Ia menatap Tuan Tan. "Tuan, izinkan saya mencoba." Tuan Tan tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, pelan namun tegas. Dudung segera bekerja. Ia memanaskan minyak balur lebih lama, memastikan suhunya cukup hangat. Ia memulai pijatan bukan hanya di kaki, tapi naik ke paha, lalu ke pinggang bawah, mengikuti alur yang pernah diajarkan orang tua di desanya. Alur yang jarang digunakan, namun dipercaya bisa membuka kembali aliran yang tersumbat. Waktu terasa berjalan lambat. 5 menit berlalu, 10 menit. Keringat Dudung mengalir deras. Tangannya mulai pegal, namun ia tak berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, memusatkan pikiran, mengatur napas, lalu melanjutkan dengan tekanan yang lebih teratur. Pei mengerang pelan, tubuhnya sedikit bergerak. "Pei," Nyonya Tan memanggil dengan suara bergetar. Beberapa menit kemudian, jari kaki Pei bergerak perlahan, sangat kecil, hampir tak terlihat, namun nyata. "Ayah, Ibu," suara Pei terdengar lirih. "Tidak sesakit tadi." Tangis Nyonya Tan pecah. Tuan Tan menutup matanya, menarik napas panjang, seolah beban berat di dadanya sedikit terangkat. Saat dokter akhirnya tiba, kondisi Pei sudah stabil. Kaki kirinya belum sepenuhnya normal, namun hangatnya kembali, aliran darahnya terasa, dan rasa nyerinya jauh berkurang. Dokter memeriksa dengan wajah serius, lalu menghela napas. Secara medis,
Ini sulit dijelaskan, katanya jujur. Tapi satu hal jelas, kalau terlambat sedikit saja, kondisinya bisa jauh lebih buruk. Malam itu, keluarga Tan tidak tidur. Tuan dan Nyonya Tan duduk berdua di ruang tamu hingga larut. Mereka berbicara pelan, namun intens, tentang resiko, tentang masa depan Pei. Tentang fakta yang tak lagi bisa mereka abaikan. Pei membutuhkan Dudung, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari hidupnya. Sementara itu, Dudung duduk sendirian di kamarnya. Surat pengunduran diri itu kini berada di tangannya. Ia membacanya kembali, lalu terdiam lama. Hatinya bergejolak. Ia ingin pergi agar semuanya tetap aman. Namun bayangan Pei yang menahan sakit tadi malam terus terlintas di benaknya. Menjelang pagi, pintu kamarnya diketuk. Tuan Tan berdiri di sana. "Kami ingin berbicara," katanya singkat. Di ruang kerja, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Tuan Tan duduk, lalu mempersilahkan Dudung duduk di hadapannya. Tidak ada jarak kekuasaan malam itu. Hanya seorang ayah yang berbicara kepada seorang pria yang telah menyelamatkan anaknya. "Kau berniat pergi," kata Tuan Tan tanpa basa-basi. Dudung terkejut. Ia menunduk. "Saya tidak ingin menjadi masalah, Tuan." Tuan Tan menggeleng pelan. "Masalahnya bukan keberadaanmu. Masalahnya adalah kami terlalu lama menyangkal kenyataan." Ia menatap Dudung lurus-lurus. "Pei membutuhkanmu. Bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya." Kata-kata itu membuat Dudung tercekat. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. "Kami tidak akan memaksamu," lanjut Tuan Tan. "Tapi mulai malam ini, kami tidak lagi melihatmu sebagai sekadar pekerja. Keputusan ke depan akan jauh lebih besar dari yang kau bayangkan." Dudung keluar dari ruang kerja itu dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tahu satu hal pasti. Hidupnya tak akan pernah kembali seperti sebelum pagi itu. Perubahan itu tidak diumumkan secara resmi, namun terasa jelas di seluruh rumah. Sejak pagi setelah kejadian kritis itu, sikap Tuan dan Nyonya Tan terhadap Dudung berubah drastis. Nada bicara mereka lebih lembut, tatapan mereka lebih menghargai. Dudung tidak lagi dipanggil hanya ketika ada pekerjaan, melainkan juga ketika ada pembicaraan penting. Tanpa disadari Dudung, posisinya di rumah itu mulai bergeser. Ia tidak lagi tidur di kamar pekerja paling ujung, sebuah kamar tamu kecil namun nyaman disiapkan untuknya. Masih sederhana, tetapi jelas berbeda. Dudung sempat menolak dengan halus, namun Tuan Tan berkata singkat, "Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan. Kau harus selalu dekat dengan Pei." Keputusan itu segera menimbulkan bisik-bisik. Para pelayan mulai berani saling pandang, berbisik pelan ketika Dudung lewat. Ada yang iri, ada yang heran, ada pula yang terang-terangan tidak suka. Dudung merasakannya, namun ia memilih diam. Ia tahu, semakin ia menjelaskan, semakin besar kesalahpahaman. Sementara itu, Pei Tan perlahan pulih. Bukan hanya kakinya yang membaik, tetapi semangat hidupnya kembali muncul. Ia mulai bangun lebih pagi, duduk lebih lama di taman, bahkan tertawa, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan baru. Pei sadar betul bahwa kehadiran Dudung kini menjadi pusat perhatian. Ia mendengar bisikan, ia melihat tatapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut bukan pada penyakitnya, melainkan pada perasaannya sendiri. Suatu sore, Pei memanggil Dudung untuk duduk di taman belakang. Angin berembus pelan, daun-daun bergoyang lembut. Dudung duduk agak jauh, menjaga jarak seperti biasa. "Semua orang berubah," kata Pei pelan. "Sejak malam itu." Dudung mengangguk. "Saya juga merasakannya, Nona." Pei tersenyum kecil. "Kamu tidak pernah memanggilku Pei." Dudung terdiam. Ia menunduk. "Saya tidak ingin melewati batas." Pei menarik napas panjang. "Aku tidak ingin kamu pergi." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Setelah mengucapkannya, Pei sendiri terkejut. Dadanya berdebar. Dudung mengangkat wajahnya, menatap Pei dengan mata penuh konflik. "Saya tidak boleh tinggal jika itu menyulitkan Nona," jawabnya jujur. Pei menoleh ke depan, menahan perasaan. "Justru jika kamu pergi, aku tidak tahu apakah aku akan sekuat sekarang." Percakapan itu terhenti di sana. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji.
namun keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada kata-kata. Di sisi lain rumah, badai mulai berkumpul. Keluarga besar Tan akhirnya turun tangan. Sebuah pertemuan keluarga diadakan secara mendadak. Dudung tidak diundang, namun ia tahu apa yang dibicarakan. Nada suara yang meninggi, pintu ruang rapat yang tertutup lama, dan wajah tegang Tuan Tan setelah keluar menjadi tanda jelas. Ini tidak bisa dibiarkan, kata salah satu paman Pei dengan nada keras. Nama keluarga dipertaruhkan. Mengizinkan seorang pekerja asing berada sedekat itu dengan Pei adalah kesalahan, sahut yang lain. Tuan Tan mendengarkan semuanya dengan wajah dingin. Kesalahan adalah membiarkan anakku menderita bertahun-tahun tanpa solusi. Jawabnya tegas. Perdebatan memanas. Ada yang menyarankan Dudung dipulangkan dengan kompensasi besar. Ada pula yang menuntut agar dokter mengambil alih sepenuhnya dan Dudung dijauhkan. Namun Nyonya Tan akhirnya berbicara. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Kalian tidak melihat apa yang kami lihat. Kalian tidak mendengar cerita anak kami setiap malam. Jika kalian ingin menyebut ini kesalahan, maka biarlah kami yang menanggungnya. Keputusan belum diambil malam itu. Namun satu hal jelas, Dudung telah menjadi pusat konflik besar. Malam harinya, Dudung kembali memijat kaki Pei yang terasa berat setelah seharian beraktivitas. Tangannya bekerja otomatis, namun pikirannya penuh. Kalau aku pergi, tiba-tiba Dudung berkata pelan. Apa yang akan kamu lakukan? Pei membuka mata, menatapnya lama. Aku akan kembali menjadi Pei yang dulu. Hidup, tapi selalu takut. Kata-kata itu membuat tangan Dudung berhenti sejenak. Malam itu Dudung pulang ke kamarnya dengan langkah berat. Percakapan singkat dengan Pei terus terngiang di kepalanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Tangan yang sama yang selama ini hanya digunakan untuk bekerja, kini menjadi alasan seseorang bisa tersenyum tanpa rasa takut. Perasaan itu membuatnya gentar. Sejak saat itu, Dudung mulai menjaga jarak lebih ketat. Ia tetap membantu Pei saat penyakitnya datang, tetap menemaninya saat dibutuhkan, tetapi ia mengurangi percakapan pribadi. Ia takut, bukan pada keluarga Tan, bukan pada gosip, tetapi pada dirinya sendiri. Pei merasakan perubahan itu. Ia merasakan Dudung menjadi lebih diam, lebih formal. Senyum yang dulu hangat kini terasa dijaga. Jarak yang dulu hanya fisik kini berubah menjadi jarak emosional. Dan itu menyakitkan dengan cara yang berbeda dari penyakitnya. Suatu siang, Pei duduk sendirian di ruang baca. Buku di tangannya terbuka, tapi tak satu pun kata masuk ke pikirannya. Ia memanggil Dudung. Kamu marah padaku? Tanyanya tiba-tiba. Dudung terkejut. Tidak, Nona, sama sekali tidak. Lalu kenapa kamu menjauh? Pertanyaan itu terlalu jujur untuk dihindari. Dudung menarik napas dalam-dalam. Karena saya takut lupa diri. Pei terdiam. Dadanya bergetar. Aku tidak pernah menganggapmu orang rendah, Dudung. Saya tahu, jawabnya pelan. Justru itu yang membuat saya harus lebih hati-hati. Kata-kata itu membuat Pei tersenyum pahit. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketulusan juga bisa menjadi tembok. Hari-hari berlalu dalam ketegangan sunyi. Pei semakin sering termenung. Penyakitnya memang masih terkendali, namun emosinya menjadi rapuh. Dudung melihat itu, namun ia merasa terikat oleh batas yang tak tertulis. Di luar dugaan siapapun, perubahan justru datang dari arah yang tak disangka. Suatu malam, Pei mengalami kambuh ringan. Dudung melakukan pijatan seperti biasa. Namun kali ini, Pei menangis. Tangis yang tertahan lama akhirnya pecah. Aku lelah kuat sendirian, ucapnya di sela isak. Semua orang ingin aku sembuh, ingin aku normal, tapi tidak ada yang bertanya apa yang aku rasakan. Dudung menghentikan pijatan. Ia ragu, lalu perlahan meletakkan tangannya di atas tangan Pei. Bukan sebagai terapis, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Aku ada, katanya singkat. Suaranya bergetar. Kalimat itu sederhana, namun bagi Pei, itu lebih bermakna daripada semua janji yang pernah ia dengar. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak menjadi terang-terangan, namun tidak lagi dingin.
Mereka mulai saling memahami tanpa banyak kata. Dudung tidak lagi menjauh berlebihan. Pei tidak lagi menuntut. Mereka berjalan di garis tipis yang rapuh, namun jujur. Namun badai besar sudah disiapkan takdir. Keluarga besar Tan akhirnya mengambil langkah tegas. Sebuah keputusan dirancang, bukan untuk memisahkan Dudung dan Pei secara halus, tetapi untuk memutus kemungkinan apapun. Dudung akan dipulangkan ke Indonesia dengan kompensasi besar, kontraknya diputus secara terhormat, dan aksesnya ke rumah Tan dihentikan. Tuan Tan mengetahui rencana itu dari sumber internal. Malam itu juga, ia menemui Pei. "Jika aku membiarkan mereka melakukan ini," kata Tuan Tan pelan, "kamu akan aman secara sosial. Tapi aku mungkin kehilangan kamu secara perlahan." Pei menatap ayahnya dengan mata yang tenang namun tegas. "Ayah sudah lama memilih orang lain untuk hidupku. Kali ini, izinkan aku memilih." Itu pertama kalinya Pei menentang keluarganya secara terbuka. Di sisi lain rumah, Dudung menerima kabar bahwa kontraknya akan dievaluasi ulang. Ia tahu artinya. Ia bersiap. Ia tidak marah. Ia hanya sedih. Kabar itu akhirnya sampai ke Dudung secara resmi. Ia dipanggil ke ruang administrasi rumah, bukan ruang kerja Tuan Tan, melainkan ruangan netral yang biasanya dipakai untuk urusan kontrak dan kepegawaian. Di sana sudah duduk seorang perwakilan keluarga besar Tan, wajahnya dingin dan formal. Dengan bahasa yang halus namun tegas, Dudung diberitahu bahwa masa kerjanya akan dievaluasi ulang. Ia ditawari kepulangan ke Indonesia dengan kompensasi yang sangat besar, jumlah uang yang bahkan tidak pernah terlintas di pikirannya seumur hidup. Rumah untuk orang tuanya, modal usaha, jaminan hidup yang aman. "Ini bentuk terima kasih keluarga Tan atas jasamu," kata pria itu datar, "dan juga demi kebaikan semua pihak." Dudung mendengarkan tanpa menyela. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ini bukan sekedar penghargaan. Ini adalah jalan keluar yang dipaksa terasa terhormat. "Aku diberi waktu berpikir?" tanyanya akhirnya. "Tentu," jawab pria itu, "tapi tidak lama." Malam itu Dudung duduk sendirian di kamar. Uang sebesar itu bisa mengubah hidup keluarganya. Ia bisa pulang sebagai pahlawan. Tidak ada konflik, tidak ada gosip, tidak ada resiko. Semua akan kembali ke tempatnya masing-masing. Namun setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan angka-angka, melainkan wajah Pei saat menahan sakit. Tangisnya, senyumnya yang rapuh, kalimatnya yang sederhana, "Aku tidak ingin kamu pergi." Sementara itu, Pei Tan juga sedang menghadapi badai sendiri. Ia dipanggil dalam pertemuan keluarga besar. Duduk di hadapan orang-orang yang sejak kecil menentukan hampir semua hal dalam hidupnya. Pernikahan, pendidikan, masa depan. Kali ini pun sama. "Kami tidak melarangmu sembuh," kata salah satu kerabat. "Kami hanya ingin cara yang benar." "Cara yang benar menurut siapa?" Pei bertanya pelan namun tajam. Mereka terdiam. Pei berdiri. Kakinya terasa berat. Namun ia memaksa diri tetap tegak. "Selama bertahun-tahun, aku menuruti semua keputusan kalian. Aku sakit bukan karena membangkang. Aku hanya ingin hidup tanpa rasa takut." Ia menatap ayahnya. "Jika Dudung pergi, aku mungkin tetap hidup. Tapi aku akan kembali sendirian." Ruangan itu sunyi. Kata-kata Pei bukan ancaman, melainkan pengakuan jujur. Malam berikutnya, Tuan Tan memanggil Dudung. Bukan sebagai majikan. Bukan sebagai pengusaha, melainkan sebagai seorang ayah. Ia langsung ke inti pembicaraan. "Keluarga besar ingin kau pergi," katanya. "Aku bisa menghentikannya, tapi dengan konsekuensi besar." Dudung menunduk. "Saya tidak ingin menjadi alasan perpecahan, Tuan." "Kau sudah menjadi bagian dari hidup anakku," jawab Tuan Tan. "Dan aku tidak bisa lagi menutup mata." Ia terdiam sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuat waktu seolah berhenti. "Aku ingin kau menikahi Pei."
Dudung mengangkat kepala dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa seperti tak mendengar dengan benar. Bukan sebagai kewajiban, lanjut Tuan Tan. Bukan sebagai balas jasa, tapi sebagai jalan agar kau bisa tetap di sisinya, dengan kehormatan, dengan posisi yang jelas. Napas Dudung tercekat. Ia memikirkan dirinya, asalnya, statusnya, dunia Pei yang begitu jauh darinya. Saya tidak pantas, katanya jujur. Saya tidak punya apa-apa. Tuan Tan menatapnya tenang. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun yang pernah datang ke hidup Pei. Ketulusan. Keputusan itu bukan akhir konflik, melainkan awalnya. Dudung diberi waktu untuk berpikir. Pei tidak langsung diberitahu, demi menghormati perasaan Dudung. Malam itu, Dudung berjalan sendirian di taman, di bawah cahaya lampu yang redup. Ia menyadari bahwa apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama. Menikah berarti masuk ke dunia yang tidak ia pahami. Menolak berarti meninggalkan seseorang yang mungkin tak akan pernah ia temui lagi. Dudung tidak langsung memberi jawaban. Ia meminta 1 malam lagi. Bukan untuk menawar, bukan untuk menghitung untung rugi, melainkan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Malam itu terasa paling panjang sepanjang hidupnya. Ia duduk di kamar, lampu dimatikan. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil. Ingatannya melayang jauh, ke rumah kayu di kampung, ke wajah orang tuanya yang menua oleh kerja keras, ke tanah basah sawah yang selalu ia rindukan. Ia membayangkan pulang membawa uang besar, disambut bangga, dipuji sebagai anak yang berhasil merantau. Namun bayangan itu segera tergantikan oleh satu hal lain. Pei Tan. Bukan Pei Tan yang cantik dan kaya, melainkan Pei yang duduk di ranjang menahan sakit. Pei yang menangis dalam diam. Pei yang bertanya dengan suara hampir patah. Kalau kamu pergi, apa yang akan terjadi padaku? Untuk pertama kalinya, Dudung jujur pada dirinya sendiri. Ia mencintai Pei. Bukan cinta yang lahir dari kekaguman, melainkan dari kebersamaan dalam luka. Dan justru karena itulah, ia takut. Pagi datang tanpa tidur yang layak. Dudung meminta bertemu Tuan Tan. Wajahnya tenang, meski hatinya bergejolak. Saya akan menjawab, katanya. Tuan Tan mendengarkan tanpa memotong. Saya bersedia, Dudung melanjutkan pelan. Jika Pei juga memilih saya. Bukan karena penyakitnya, bukan karena keluarga, tapi karena hatinya. Tuan Tan menangguk. Itu jawaban yang tepat. Hari itu juga, Pei dipanggil. Ia masuk ke ruang kerja ayahnya dengan langkah hati-hati. Saat melihat Dudung di sana, jantungnya berdegup keras. Ia sudah menduga sesuatu, tapi tetap tak siap mendengarnya. Ayahnya berbicara perlahan, menjelaskan semuanya. Tentang tekanan keluarga, tentang rencana pemulangan Dudung, tentang tawaran pernikahan. Pei tidak langsung menangis, ia tidak tersenyum. Ia hanya diam, menatap Dudung lama, seolah ingin memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar nyata. Apakah kamu dipaksa? Tanyanya akhirnya. Dudung menggeleng. Tidak. Apakah kamu kasihan padaku? Tidak. Lalu kenapa? Dudung menarik napas dalam-dalam. Karena aku ingin tetap di sisimu, jika kamu mengizinkan. Air mata Pei jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah membayangkan kebahagiaan bisa terasa sesakit ini. Aku memilihmu, katanya lirih namun tegas. Keputusan itu tidak disambut tepuk tangan. Keluarga besar Tan bereaksi keras. Ada yang menentang terang-terangan, ada yang mengancam menarik dukungan bisnis, ada yang menyebut keputusan itu memalukan. Berita mulai bocor ke lingkaran sosial mereka. Gosip beredar cepat tentang putri konglomerat yang akan menikah dengan mantan pekerja rumah tangga asing. Pei mendengar semuanya. Untuk pertama kalinya sejak sakit, kakinya kembali terasa berat. Bukan karena penyakit, melainkan karena tekanan batin. Dudung melihat itu, dan rasa bersalah kembali menghantamnya. Aku bisa pergi, katanya suatu malam. Aku tidak ingin kamu menanggung semua ini. Pei menggeleng. Jika kamu pergi sekarang,
Semua pengorbanan ini tidak ada artinya. Namun badai belum selesai. Seorang dokter senior yang sejak awal menentang keberadaan Dudung mengeluarkan pernyataan keras. Ia memperingatkan bahwa ketergantungan Pei pada metode tradisional bisa berbahaya. Media internal keluarga mulai menyoroti isu itu. Segalanya terasa rapuh. Puncaknya terjadi ketika Pei kambuh hebat di tengah tekanan itu. Malam itu hujan turun deras. Pei terjatuh di kamar mandi. Kaki kirinya kembali kaku, tubuhnya gemetar. Dudung mengangkatnya ke tempat tidur, bekerja cepat meski tangannya sendiri bergetar. Kali ini, pijatan saja tidak cukup. Pei menangis, bukan hanya karena sakit, tapi karena takut kehilangan semua yang baru saja ia dapatkan. "Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi," katanya di sela tangis. "Jika setelah menikah aku tetap sakit, mereka akan menyalahkanmu." Dudung menatapnya dengan mata merah. "Kalau itu yang terjadi, aku akan tetap di sini." Kalimat itu bukan janji besar, tapi itulah yang membuat Pei akhirnya tenang. Menjelang subuh kondisinya stabil. Di luar hujan reda, namun dunia mereka belum tentu. Keputusan itu akhirnya diumumkan secara resmi. Bukan lewat pesta besar, bukan lewat konferensi pers, melainkan lewat sebuah pertemuan keluarga yang tenang, namun syarat ketegangan. Tuan Tan berdiri di hadapan keluarga besarnya. Suaranya mantap, meski wajahnya menyimpan kelelahan panjang. "Pei akan menikah," katanya, dengan pilihannya sendiri. Beberapa orang bangkit dari kursi. Ada yang protes, ada yang tertawa sinis, ada pula yang memilih diam. Namun Tuan Tan tidak mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai kepala keluarga, ia tidak bernegosiasi. "Kami tidak meminta persetujuan," lanjutnya. "Kami hanya menyampaikan keputusan." Pernikahan itu akhirnya ditetapkan sederhana, tanpa liputan media, tanpa kemewahan berlebihan, hanya keluarga inti, beberapa saksi, dan orang-orang yang benar-benar hadir bukan karena status, melainkan karena ketulusan. Hari itu Pei mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Ia tidak tampak seperti putri konglomerat, melainkan seperti seorang wanita yang akhirnya berani memilih hidupnya sendiri. Dudung berdiri di sampingnya dengan setelan rapi namun sederhana, wajahnya tegang namun matanya jujur. Saat ijab diucapkan, suaranya sedikit bergetar, namun ketika selesai dan Pei menggenggam tangannya, getaran itu berhenti. Untuk pertama kalinya, Dudung merasa ia tidak sendirian menghadapi dunia. Tidak semua orang bahagia. Beberapa kerabat memutus hubungan. Beberapa rekan bisnis menarik diri. Ada konsekuensi nyata dari keputusan itu. Namun ada juga kejutan. Beberapa orang yang diam-diam mengagumi keberanian Pei mulai mendukung, meski dari jauh. Setelah menikah, hidup tidak berubah menjadi sempurna. Penyakit Pei tidak hilang sepenuhnya. Ada hari-hari di mana kakinya masih terasa berat, di mana rasa nyeri datang tanpa aba-aba. Namun perbedaannya kini jelas. Ia tidak lagi menghadapi itu sendirian. Dudung tidak hanya memijat kakinya, tetapi juga menenangkan pikirannya. Ia belajar kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan hanya perlu menggenggam tangan. Dudung pun menghadapi dunianya sendiri. Ia belajar etika bisnis, bahasa, dan lingkungan baru. Tidak semua orang menerimanya. Ada yang meremehkan, ada yang menguji. Namun ia tidak lagi goyah seperti dulu. Ia tidak datang untuk mengambil alih, melainkan untuk berjalan berdampingan. Beberapa bulan kemudian, dokter yang sama yang dulu meragukan metode Dudung, mulai mengakui satu hal. Kondisi Pei stabil dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan karena satu metode, tetapi karena kombinasi tubuh, pikiran, dan rasa aman. Suatu sore, Dudung dan Pei duduk di taman yang sama tempat segalanya bermula. Matahari condong ke barat. Angin berembus pelan. "Kamu menyesal?" tanya Pei tiba-tiba. Dudung tersenyum kecil. "Tak satu hari pun." Pei menggenggam tangannya. "Aku juga." Di kejauhan, Tuan dan Nyonya Tan memperhatikan mereka. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka melihat putri mereka tertawa lepas, bukan karena sakitnya reda, tetapi karena hatinya tenang. Kisah Dudung dan Pei bukan kisah keajaiban yang menghapus penderitaan. Ini adalah kisah tentang memilih bertahan, memilih jujur pada diri sendiri, dan memilih mencintai meski dunia tidak sepenuhnya setuju. Dan disitulah cerita ini berakhir, bukan dengan kesempurnaan, melainkan dengan ketulusan, yang justru menjadi penyembuh paling kuat.